menunjukkan arah medan magnet di sekitar kawat melingkar, kawat melingkar-lingkar atau kumparan tipis, dan juga kumparan memanjang, atau solenoid. Nah, kalau solenoid kemarin garis-garis medan listriknya bersesuaian dengan medan magnet dari magnet batang. Jadi ada kutub utara dan selatan. Maka untuk aturan tangan kanannya, jempol itu menunjukkan kutub utara. 4 jari adalah arah arus ya di dalam kumparannya memanjang. Begitu kemarin ya di bagian akhir terakhir. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Tetap masih kumparan, cuma nanti di awal, kemudian di bagian berikutnya kita akan bicara tentang gaya magnet yang merupakan dasar dari beberapa alat-alat listrik yang kita gunakan ya untuk berkegiatan kita sehari-hari ya. Oke, saya akan share screen. Bentar. Apakah kelihatan ya? Sudah kan? Oke, baik. Baik, ini berarti bagian ketiga dari medan magnet. Nanti ada 4 slide. Yang pertama tentang masih dalam medan magnet pada kumparan, tetapi kumparan yang melingkar. Kemudian bagian berikutnya adalah gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz atau gaya magnet ya. Yang nanti ada dua bagian. Yang pertama adalah kawat, yang kedua adalah muatan. Jadi yang mengalami gaya itu penghantar atau berupa kawat atau penghantar lah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah muatan listrik, ya, juga mengalami gaya. Ya, nanti beberapa konsep ini, gaya Lorentz ini nanti diaplikasikan ke dalam beberapa alat yang nanti bisa kita lihat di bagian keempat dari bab ini ya. Baik, kita mulai. Yang pertama tentang induksi magnetik di sekitar toroida ya. Nah, toroida itu adalah kumparan yang melingkar. Kalau solenoida kemarin kan kumparan yang memanjang. Kalau toroida adalah kumparan yang melingkar. Bentuknya seperti donat begitu. Ya, kayak donat. Jadi kelingan kemarin istri saya masak donat. Ya, di situ ada ya semacam kayak ring gitu ya. Kemudian dililiti oleh kawat atau kumparan. Ya. Nah, istimewanya dari kumparan toroida itu apa? Gitu ya. Istimewanya adalah medan magnetnya itu tidak punya ujung, tidak punya pangkal. Ya, jadi medan magnetnya itu apa ya, stabil, homogen, begitu. Ya. Nah, alat ini digunakan untuk apa ya? Untuk sebagai bagian dari komponen elektronik untuk misalnya memancarkan gelombang elektromagnetik, ya, pemancar radio, ya, HP itu kan lebih stabil, ya, medan magnetnya, sehingga hasil dari alat elektronik dalam bentuk pancaran gelombang elektromagnetnya juga lebih stabil, gitu, diterima oleh penerima receiver itu juga lebih stabil. Gitu. Ada juga yang digunakan di dalam menghasilkan gelombang suara dalam tata audio, ya. Jadi audio yang di apa itu teater, ya, atau di bioskop atau di gedung pertunjukan seni musik misalnya, ya. Itu kan butuh suara yang jernih, suara yang stabil, kemudian frekuensinya itu jelas, rendah sama tinggi bedanya, kemudian di suara vokal, suara bass, suara treble itu lebih jelas. Maka amplifiernya atau
crossovernya atau equalizernya dan seterusnya itu menggunakan komponen-komponen elektronik. Nah, salah satu komponennya adalah kumparan ini. Nah, jadi menggunakan kumparan solenoid. Nah, kalau kamu lihat di amplifier-nya yang bagus itu ya. Nah, sekolah kita sekarang punya nih home theater ya, satu ruang kelas yang dulu ruang ruang pertemuan Markus itu kan di ujung timurnya itu kan sekarang dibuat menjadi home theater ya, mini theater ya, paling enggak untuk satu kelas yang ya seperti gedung bioskop itu, jadi tempat duduknya juga turun ya, kemudian layarnya lebar, tata suaranya sedang kayaknya sudah selesai ditata sih ya, oleh penata audio kondang di Semarang ya, Akon Audio. Kemudian selain itu juga alat-alat musik band ya, studio musik ya, kita juga punya studio musik, ada 2 ruang ya untuk rekaman ya, dan juga untuk pemainnya gitu ya. Jadi kalau kalian nanti mau rekaman musik, nah ada tempatnya ya. Dan juga disetting sekarang di situ. Nah, itu komponen-komponen di dalam supaya menghasilkan suara yang stabil dan seterusnya itu pakai. Ada juga yang dipakai untuk reaktor nuklir, bukan pembelahan. Kalau pembelahan kan yang sekarang sedang ya sudah banyak menggunakan ya. Di negara kita juga ada ya reaktor nuklir ya, yang menggunakan reaktor pembelahan ya. Nah, reaktor penggabungan itu mirip dengan reaksinya itu seperti di permukaan matahari ya. Jadi hidrogen dengan hidrogen digabung ya, kemudian menjadi helium dan seterusnya, begitu menghasilkan energi. Tapi reaksinya harus pada suhu tinggi atau reaksi termonuklir. Nah, untuk membuat suasana atau keadaan tempatnya itu suhu tinggi, itu kan butuh tempat ruang yang khusus. Nah, salah satu untuk mengontrol suhu dan seterusnya itu menggunakan medan magnet yang cukup kuat dan stabil, maka gunakan ini. Nah, direktor mana ya yang dalam proses pengembangan itu? Lupa saya. Tomahawk atau apa itu di reaktornya namanya. Ya, itu juga menggunakan ini. Nah, medan magnet di dalam toroid ini sama dengan medan magnet di dalam solenoid. Cuma kalau solenoid itu kan memanjang, ini melingkar. Berarti kalau rumus matematisnya solenoid kemarin apa? Ayo, yang kemarin apa? Si Kanya. Halo Kanya? Iya Pak. Medan magnet di sekitar kumparan, di pusat kumparan. Solenoid kemarin apa rumusnya? B sama dengan di titik pusat? O kali I kali N per L. Oke, mu I N per L. Nah, itu pada solenoid. Nah, pada toroida, L-nya, panjangnya adalah panjang keliling lingkaran. Maka jadi 2πa. Keliling lingkaran kan 2πa ya. 2πl ya. Nah, R-nya adalah jari-jari efektif dari toroida itu. Nah, begitu. Nah, ini untuk medan magnet di sekitar toroida. Nah, baik, lanjut. Nah, kita akan lanjutkan ke gaya Lorentz sekarang. Woi, Jovi sudah masuk ya? Halo Jovi. Ya Pak. Oke. Agak terlambat tadi kamu ya? Loh, masuknya jam berapa tuh? Jam 7.15 kalau hari Rabu dan Kamis ya. Iya, Pak. Ya. Jadi biasakan kalau hari Rabu dan Kamis itu jam 7.15 untuk jadwal LC ini. Cuma nanti minggu depan kayaknya berubah lagi ya, karena kalian nanti ada yang PTM, maka nanti jadwalnya menyesuaikan jadwal PTM, sehingga nanti ada di tengah itu kosong seperti yang minggu lalu, 2 minggu lalu ya, begitu. Itu ya Jovi ya, diingat-ingat ya. Oke, baik. Oke, hari kita lanjutkan ke berikutnya, slide ketiga, yaitu gaya Lorentz. Ini yang di SMP sudah pernah saya rasa ya. Masih ingatkah kau untuk gaya Lorentz? Aturannya seperti itu.
Gaya Lorentz itu gaya yang dialami penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Jadi kalau misalnya kita punya kawat ya, panjang L kemudian dikasih arus I gitu ya, masuk dalam medan magnet dia akan mengalami gaya. Walaupun penghantarnya bukan dari penghantar yang ditarik atau ditolak oleh magnet seperti besi atau apa. Aluminium kalau tidak berarus kan tidak ditarik mengenai gaya magnetnya. Tapi kalau itu aluminium diberi arus, maka barulah dia akan mengalami gaya. Nah, gaya itu gaya Lorentz, gaya yang dialami penghantar berarus masuk dalam medan magnet atau berada dalam medan magnet. Nah, Lorentz itu menguji berapa besar gaya magnetnya itu menggunakan alat yang ya skemanya seperti gambar. Nah, gitu. Jadi ada sumber arus baterai, ada saklar untuk menutup dan membuka arusnya, kemudian ada magnet permanen kutub utara dan selatan yang menghasilkan medan magnet B, kemudian kawatnya itu sendiri yang dialiri arus I nanti, kemudian arusnya mungkin nanti bisa diatur dengan menggunakan hambatan yang variabel, kan? Variabel resistor begitu, mungkin ada ditambahi di sini. Terus apa yang dilakukan oleh Lorentz? Jadi mengganti arusnya dengan menambahkan variabel resistor. Bagaimana dengan arusnya? Nah, dengan mengubah-ubah arus, maka ternyata gayanya berubah. Semakin gede arusnya, semakin besar gayanya. Caranya bagaimana mengukur gayanya? Ya ini, kalau kawat yang melengkung ke atas seperti ini, itu kan dia memiliki gaya ke atas. Kemudian diseimbangkan supaya kawatnya lurus lagi. Tadinya lurus, dikasih arus, lengkung. Ada gaya yang membuat dia ke atas. Nah, kemudian dengan dibebani beban tertentu, ya, kecil-kecil begitu, sehingga kawatnya jadi lurus. Berarti ada keseimbangan antara gaya Lorentz dengan gaya berat untuk penyeimbang. Nah, dari situ kan si Lorentz bisa mengukur berapa besar gaya Lorentz-nya. Ya. Nah, kemudian dengan mengubah-ubah I, ya, mengubah-ubah B, ya, dan mengubah panjang, maka Lorentz menyatakan bahwa besar kecilnya gaya Lorentz itu tergantung dari kuat dan lemahnya medan magnet B. Jadi medan magnet itu dihasilkan dari kutub utara dan selatan itu. Jadi Lorentz mengubah besar medan magnetnya dengan mengubah besar magnetnya. Ada yang magnet kecil, sedang, besar, tinggi, dan seterusnya, sehingga B-nya diubah-ubah. Ternyata semakin besar B-nya, semakin besar F-nya. Nah, jadi F berbanding lurus dengan B. Kemudian bagaimana dengan arusnya? Ternyata begitu arusnya dinaikkan dengan mengubah-ubah variabel resistornya pada rangkaian, maka arusnya berubah. Nah, semakin gede arusnya, semakin besar gayanya. Dengan cara apa tadi? Ya, dengan cara mengubah-ubah bebannya tadi. Ya. Kemudian panjangnya, nah, panjangnya berubah, ternyata juga gayanya berubah, berbanding lurus. Nah, selain itu ada sudut yang dibuat oleh I dan B. Secara matematis, gaya Lorentz dinyatakan dengan persamaan F sama dengan BIL sin theta. B itu medan magnet luarnya, I adalah arus yang melewati penghantar, L adalah panjang penghantarnya dalam satuan meter, theta sudut antara I dan B. I dan B. Nah, begitu ya. Nah, ini besarnya. Nah, karena gaya itu vektor, berarti harus ada arahnya juga. Nah, arahnya bagaimana? Arahnya dinyatakan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Ya, aturannya seperti gambar di situ. Terlihat ya. Jempol arah I, 4 jari
untuk konteks arah mata angin, ya. Paham ya? Baik, supaya kita persepsinya sama, sekarang kita sedang menghadap ke utara semua. Jangan muter-muter, pokoknya depan kita itu utara, ya. Berarti kanan kita apa itu, Cindy? Cindy? Timur. Timur, kiri kita? Barat. Barat, belakang kita? Selatan. Selatan. Oke, gitu ya. Oke, Cindy. Baik. Oke, Cindy. Sekarang kalau saya punya kawat berarus listrik, arusnya ke atas. Arusnya ke atas. Maka gunakan aturan tangan kanan, jempolnya ke atas, kemudian masuk dalam medan magnet yang arahnya ke utara. Nah, arusnya ke atas, medan magnet ke utara. Jadi 4 jarinya ke utara. Maka telapak tangan atau gaya leren kemana, Cindy? Arusnya ke atas, jempolnya ke atas, Ke medan magnet ke barat, utara, Pak. 4 jari. Kemana? Barat. Barat, betul sekali. Nah, jadi jempolnya ke atas, B-nya ke utara, 4 jari ke utara, jempolnya ke utara. Jempolnya ke atas, jarinya ke utara, 4 jari ke utara, berarti telapak tangan ke barat, ke kiri. Betul, terima kasih Cindy. Emmanuel. Halo, Emmanuel. Ya, Pak. Oke, kalau saya punya kawat lurus panjang, arusnya ke barat. Arusnya ke barat, Gimana, Pak? berarti jempol. Arusnya ke barat. Jelas? Suaraku kok kayak gitu? Kenapa, Pak? Oke, arusnya ke barat, berarti jempolnya ke barat ya, jelas? Iya, Oke, medan magnetnya ke atas, ke selatan berarti. 4 jarinya ke atas. Maka telapak tangan kemana? Oh, bentar, Pak. Ke utara. Ke barat. Nah, Ke utara, Pak. ke utara, ya betul begitu. Nah, jempolnya ke barat, medan magnet ke atas, maka telapak tangan ke utara. Ya, begitu. Baik, bagus. Shannon. Iya, Pak. Oke, kalau arusnya ke selatan. Oke, arusnya ke selatan. Medan magnetnya ke barat. Galurannya kemana? Ke bawah. Ke bawah, betul. Sip. Ya, sip. Mantap. Lagi, Shannon. Kalau arusnya ke utara. Medan magnetnya ke selatan. Shannon, galurannya kemana? Arusnya ke utara, medan magnet ke selatan. Galurannya kemana? Gimana caranya, Pak? Sakit ya tanganmu ya? Iya. Gak usah dipaksain. Tangannya sakit semua nanti. Kamu lihat di persamaannya yang bawah itu, apa itu? M sama dengan BIL sin theta. Sin theta sudut antara apa dengan apa tadi? Theta sudut antara? Antara I dan B. Oh, oke. I-nya tadi kemana? Utara. Utara, B-nya ke? Selatan. Berarti sudutnya berapa? 180. Oke, sin 180 berapa? Sin 180 berapa? Halo. Iya, berapa? Sin 180 ya, Pak tadi? Berapa? 0. 0. Lah, berarti gayanya berapa? 0. No, nggak ada gaya kan? Ya nggak usah, maka nggak usah dipaksain, dipaksa sakit tangannya ya. Jadi selain kita melihat arahnya, juga melihat besarnya ya. Jadi kalau keduanya itu membentuk sudut 180 derajat atau 0 derajat, misalnya arusnya ke selatan, B-nya juga ke selatan, maka nggak ada gaya. Ya, nggak ada gaya. Maka tangannya nggak usah dipaksain sakit ya. Baik, makasih Sharon. Oke, berikutnya, kalau arahnya, konteksnya saya ubah. Kalau tadi kita menggunakan arah mata angin,
Sekarang kita gunakan sumbu kartesius X, Y, Z. Ya, X, Y, Z. Masih ingat ya? Ini ya. Oke. Baik, background saya ulangi saja, bentar, biar nanti kelihatan. Oke, nah, kamu lihat di kamera saya, ya. Nah, di situ kan, nah, ya kan, sumbu kartesius X, Y, Z. Ya, ini ada spidol hitam, biru, sama merah, ya. Nah, gitu ya. Nah, ini, nah, gitu ya. Nah, X positif ke kanan, Y positif ke atas, Z positif menuju kita, ya, menuju kamu, ya, menuju kamu. Kalau saya, menuju saya, ya. Nah, maka kalau menggunakan aturan kanan, jika ada arus listrik arahnya ke Y positif. Nah, saya ingin tanya ke siapa ya ini ya? Nah, saya ingin tanya ke si Kathleen. Halo Kathleen. Halo Pak. Oke, kalau kita gunakan konteksnya sumbu X, Y, Z ya, arusnya ke Y positif, medan magnetnya ke Z negatif, dan negatif berarti yang ke depan kita, maka galerinya kemana? Arusnya ke Y positif, medan magnetnya ke Z negatif, maka telapak tangan ke arah apa? Arus itu ke Arusnya ke Y positif, jempolnya ke atas ke Y positif. Kemudian medan magnetnya ke Z negatif. Z negatif itu ke sana, menjauhi saya, ya. Maka telapak tangan mengarah kemana? Itu sebagai gaya lorentnya. Ke barat. Kita jangan arah matangin lagi, konteks kita ke sumbu X, Y, Z, maka jawabnya kan X negatif, Y positif, Y positif, Y negatif, gitu ya. Iya. Kemana? Ke X negatif. Oke, X negatif, betul, sip, mantap ya. Maka Catherine, arusnya ke Y positif, medan magnet ke Z negatif, maka gayanya ke X negatif. Oke, baik. Terima kasih, Catherine. Lanjut ke Nayaka. Halo, Nayaka. Halo, Iya, Pak. Nayaka. Oke, kalau arusnya ke Z positif, Z positif pun dekati kita. Medan magnetnya ke X negatif, maka gaya lorentnya kemana? Ke Y negatif. Oke, Y negatif, betul sekali, mantap. Nah, itu baik. Saya kira cukup untuk menentukan arah ya tentang gaya loren ini. Nah, seperti itulah gaya loren besarnya BL sin theta dengan B medan magnet, I kuat arus yang melewati pengantar, L panjang kawat, pengantar, dan theta sudut antara I dan B. Nah, aturan tanggalnya seperti itu, kemudian konteks pembicaranya bisa menggunakan arah mata angin, menggunakan sumbu X, Y, Z, dan juga tanda titik dan silang. Itu. Nah, sampai sini jelas? Halo? Tentang gaya loren ini, besar dan arahnya? Jelas, Pak. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Bagaimana yang terjadi kalau, nah ini saya ingin tanya lagi ke Dian Cinta. Nanti akan kita jelaskan di slide ke-11. Tapi akan saya tanyakan dulu. Ya. Lihat kamera saya. Dian Cinta, halo? Dian? Iya, Pak. Oke, bisa lihat kamera saya? Bisa. Atau saya tutup dulu anunya ya, screen-nya. Oke, saya tutup dulu. Mungkin ini saya, nah ini saya pin, punya saya. Ini aku bisa dipin. Nah, kalau saya punya dua kawat, kawat pertama misalnya berarus listrik. Jelas ya? Kamu tahu bahwa di sekitar kawat berarus listrik ada medan magnetnya. Oke? Jelas ya? Kemudian saya punya kawat kedua berarus listrik lagi. Saya letakkan di dekat kawat pertama. Berarti kawat kedua yang berarus listrik ini masuk ke dalam medan magnet akibat kawat pertama. Mengalami gaya enggak si kawat kedua ini? Ya. Halo? Halo? Oh iya, Pak. Mengalami, Pak. Mengalami ya? Oke, mengalami.
Ya, karena pengertian gaya Lorentz gaya yang dialami oleh penghantar berarus masuk dalam medan magnet. Padahal kawat pertama berarus, berarti di sekitarnya ada medan magnet, dimasuki oleh kawat kedua, ya ini mengalami gaya. Oke, nah baik. Begitu pula misalnya kawat kedua ini berarus listrik, sekitarnya ada medan magnet, terus kawat pertama saya letakkan di situ, mengalami gaya nggak dia? Kawat pertama Mengalami, Pak. mengalami, maka dua-duanya itu saling menghasilkan gaya. Nah, ini kita sebut sebagai interaksi dua kawat berarus listrik. Ini juga mengalami gaya Lorentz. Tapi nanti interaksinya seperti apa? Nah, kita lihat ya. Itu akan share lagi. Oh ya, maaf ya. Nah, ini. Oke, yang slide 11. Gaya Lorentz antara dua konduktor lurus panjang dan sejajar. Oke. Sedikit banyak tadi sudah kita lihat bahwa ada dua penghantar berarus listrik. Kalau saling didekatkan itu akan mengalami gaya Lorentz yang saling menginteraksikan keduanya atau saling berinteraksi. Nah, kalau kedua kawat itu arusnya searah, ke atas semua atau ke bawah semua gitu ya, maka interaksinya adalah tarik menarik. Nah, kalau arusnya searah itu tarik menarik, kalau arusnya berlawanan arah itu tolak menolak. Tolak menolak. Kenapa bisa begitu? Nah, penjelasannya ada di sampingnya. Perhatikan ini ya, di sampingnya. Ya. Yang gambar ada dua kawat, ada garis melingkarnya itu. Perhatikan gambar itu. Ya, kita lihat. Arus I1 itu ke atas. Menghasilkan medan magnet B1. Ya, B1 yang pusat lingkaran B1-nya ya di I1. Arahnya berlawanan putaran jarum jam mengenai kawat kedua. B1 itu mengenai kawat kedua. Arahnya seperti itu. Ya kan? Nah, karena kawat kedua juga berarus ke atas, maka gunakan aturan tangan kanan. I2-nya ke atas, berarti jempolnya ke atas. B1-nya menjauhi kita, berarti ke sana. Maka arah telapak tangan kemana? Ke kiri. Maka muncullah F21. Maksud F21 itu apa? Gaya yang dialami kawat kedua akibat interaksi kawat satu. Gitu. Ya. Supaya nanti kalau interaksinya ada banyak kawat itu jelas interaksi mana dengan mana. 2 dengan 1 atau 2 dengan 3 atau 2 dengan 4 dan seterusnya. Ya, maka dikasih indeks 21. Gaya yang dialami kawat kedua akibat interaksi dengan kawat satu. Jelas sampai sini ya, teman-teman ya. Perhatikan gambarnya. Kemudian kawat kedua juga berarus listrik, maka di sekitar kawat kedua ada medan magnet B2, di mana arahnya juga berlawanan putaran jarum jam melingkar dengan pusat lingkaran adalah di I2, dan B2 itu mengenai kawat pertama. Arahnya kemana? Mendekati kita. Ya, jadi B2 itu menuju kita. Padahal arus pada kawat 1 itu ke atas. Maka kalau kita gunakan aturan tangan kanan, jempolnya ke atas, medan magnet 4 jari menuju kita, begitu, maka telapak tangan ke kanan. Sehingga kawat pertama mendapatkan gaya yang arahnya ke kanan. Kita beri nama F12. F12. Nah, kalau kita lihat keseluruhan, maka kawat kedua diberi gaya ke kiri, F21, kawat 1 diberi gaya ke kanan atau mendapatkan gaya ke kanan, F12. Ya seolah-olah kawat itu saling mendekat atau saling tarik menarik karena arusnya searah. Bagaimana kalau arusnya berlawanan? Ya bisa kamu analisis seperti itu tadi, maka nanti akan mendapatkan gaya tolak menolak. Jelas sampai sini ya teman-teman? Halo? Kenapa kalau arusnya searah tarik menarik? Kenapa kalau arusnya berlawanan arah tolak menolak? Analisisnya seperti itu. Jelas ya? Halo?
Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang bagaimana besar gaya tolak dan gaya tariknya? Sama seperti kalau dalam gravitasi kan gaya tarik menariknya seperti apa? G besar M1 M2 per R kuadrat. Gaya tarik menarik tolak menolak Coulomb yang bab kedua kemarin. K Q1 Q2 per R kuadrat. Gitu kan? Nah, itu kan gaya interaksi, gaya aksi reaksi. Ini juga gaya aksi reaksi loh ya teman-teman ya. Gaya Lorentz, dua buah kawat yang saling berinteraksi, namanya juga interaksi, itu adalah aksi reaksi. Masih ingat ada 4 sifat aksi reaksi? Pertama, besar sama, ya, F12 nanti sama dengan F21. Arah berlawanan, enggak, yang satu ke kiri, satu ke kanan. Ketiga, bekerja pada dua benda yang berbeda, ya, F21 bekerja pada benda 2, kawat kedua, F12 bekerja pada benda 1. Ini syarat ketiga. Yang keempat, munculnya bersamaan, hilangnya bersamaan. Betul, coba kedua kawat dijauhkan. Nggak ada F12 dan F21. Begitu didekatkan, munculnya bersamaan. F12 dan F21 muncul bersamaan. Nah, itulah keempat sifat pasangan gaya aksi reaksi. Nah, maka ini termasuk aksi reaksi. Maka besarnya sama, F21 sama dengan F12. Besarnya berapa? Ya udah kita gunakan rumus F12 sama dengan ILB sin theta atau BL sin theta. F12 berarti I-nya I1, L-nya 1, B-nya B2. Sin theta, theta-nya antara I dan B. Saat ini 90 derajat, berarti sin theta-nya 1. Begitu pula F21, I2, L2, B1. Sin theta. Nah, theta-nya 90 derajat. Maka F21 per L2 itu ya mu0 I1 I2 per 2πa. F12 yang mu0 I1 I2 per 2πa. Sama. Ya, sama besarnya. Maka dikatakan F21 sama dengan F1. Tergantung dari jenis arahnya saja, tolak menolak atau tarik menarik. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Halo? Halo? Bisa ya? Tentang besarnya ya. mu0 I1 I2 per 2πa. Itu adalah interaksi antara kedua kawat. Kawat 1 I1, kawat I2 I2 besar arusnya, jaraknya adalah A. Maka F21 sama dengan F12 sama dengan mu0 I1 I2 per 2πa. Ini gaya interaksi antar dua kawat. Jelas ya semua ya? Halo? Oke. Sekarang saya tutup, ingin berdiskusi lagi dengan kalian kaitan dengan data ini. Sebentar ya, saya stop. Kemudian saya akan pin kamera saya. Silakan kalian bisa juga pin. Saya ingin tanya ke Thea Josephine. Halo Thea. Halo Thea. Halo, Pak. Oke, Thea. Bisa lihat saya di kamera saya? Ya. Oke. Saya punya dua spidol, ibaratnya ini dua pengantar gitu ya. Kalau tadi dua pengantar yang arusnya sama, ke atas semua misalnya, atau ke bawah semua, maka interaksinya tarik menarik. Kalau berlawanan arah, tolak menolak. Nah, entah itu begini dan begitu, tolak menolak. Nah, pertanyaan saya ke Thea. Kalau kawat pertama itu ke atas dan kawat kedua itu membentuk persilangan dengan kawat pertama, gini. Nah, jadi yang satu vertikal, yang satu horizontal, tapi begini, jarak antar kedua kawat adalah A. Nah, gitu. Terlihat ya di kamera ya. Nah, jadi yang satu ke atas, yang satu horizontal begini. Kalau dilihat dari sisi samping ya begini berarti. Nah, gitu ya. Nah, ini yang ke atas, ini ke samping. Pertanyaannya, bagaimana dengan gaya yang terjadi? Apakah tarik menarik? Apakah tarik menarik? Tolak menolak? Atau tolak menarik? Atau menarik tolak? Ya. Atau bahkan tidak ada apa-apa. Oh, orang Tegal bilang menang baik. Nah, apa itu? Thea, yang mana? Ya, posisi. Yang
Ya, gimana? Biru menarik yang hitam. Halo, suaranya kok patit-patit? Halo? Halo, Pak. Ya. Oh, suaranya ada efek ada sesuatu yang bergerak-gerak. Halo, Tia. Tarik menarik, tolak menolak, atau tolak menarik, atau menarik tolak, atau diam saja. Halo, Tia. Halo, Pak. Ya, wah, udah bagus nih. Gimana? Yang biru menarik yang hitam. Yang hitam? Yang hitam tidak menarik yang biru, menolak. Nah, itu gimana gitu ya? Menarik tolak atau menolak menarik? Atau diam saja malah? Diam saja. Hah? Diam saja? Iya. Perhatikan. Oke, begini. Kita analisis bersama ya. Sekarang kalau arusnya itu ke atas, maka ada medan magnet di sekitar kawat ini yang arah putarannya kan begini ya. Nah, ini kan, ini arah medan magnetnya. Ya, ini. Yang merah spidol merah adalah medan magnetnya. Nah, pada saat di sebelah sini, tadi kan kawatnya ini ya. Nah, pada saat sebelah sini kan medan magnetnya begitu. Ya kan, yang merah ini arah medan magnet. Nah, kemudian di titik itu ada kawat hitam. Nah, berarti antara kawat hitam yang arusnya menuju kalian dan menjauhi saya ya, dan juga arah medan magnetnya searah dengan arah arus, maka tetanya berapa ini, Tea? Theta, sudut antara I dan B dalam kasus ini, yang hitam ini, dengan merah. Halo, berapa sudutnya? Tea? Ya, sudut antara yang hitam dan yang merah. Kalau posisinya seperti ini. Halo, Tea? Ya, Pak. Berapa ini sudutnya? Nah, begini kalau melihatnya dari tapak atas. Nah, ini kan. 0. 0, betul. Sin 0 berapa? Sin 0 berapa? Sin 0, 0. 0. Berarti gayanya ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Oke, berarti diem aja ya. Oke. Oh, sip. Saya ternyata bateraiku habis. Bentar ya. Baterai saya habis. Oke, bentar. Saya ya, lanjut ya. Nah, kemudian sekarang kalau yang menghasilkan arus sekarang yang hitam. Nah, yang hitam ya. Jadi hitam menghasilkan arus ke sana, maka muternya begitu. Pada saat mengenai kawat yang pertama yang biru, arus medan magnetnya ke sana. Nah, gitu. Berarti antara I dan B sudutnya berapa lagi nih? Ya? 0. 0 lagi. Nah, berarti sin tetanya juga 0. Nah, maka gayanya nggak ada. Sehingga kedua kawat ini, ya, kalau bersilangan seperti ini, ada nggak medan magnetnya? Interaksinya ada nggak? Tidak ada. Jawaban kamu tadi diam saja. Betul, diam saja. Nah, baik, terima kasih, Tea. Nah, begitu teman-teman untuk yang interaksi dua kawat. Kalau sejajar seperti apa, bersilangan seperti apa. Nah, seperti yang tadi ini, bentar saya tunjukkan. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nanti ini kan kita gunakan untuk latihan soal ya. Nah, sekarang kita lanjut ke selain kawat, selain penghantar, ya, yang mengalami gaya adalah juga muatan yang bergerak dalam medan magnet. Muatan yang bergerak dalam medan magnet juga mengalami gaya Lorentz.
Ya, selain penghantar yang berarus listrik. Bagaimana kita melihat besar dan arah dari gaya Lorentz yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet? Apakah suara saya mendengung di tempat kalian ya? Saya itu di ruang ini dengung ya, menggema ya, karena apa? Bukan mendengung ya, menggema. Karena di ruangan saya sendiri bisa didengar dengan baik ya? Halo? Bisa ya? Oke ya, semoga baik. Baik, kita lanjutkan ke slide ke-12. Nah, gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik. Ya, proton, neutron, partikel alfa, beta, dan seterusnya begitu ya. Itu kalau masuk dalam medan magnet mengalami gaya Lorentz juga. Nah, seberapa besar gaya Lorentz yang dialami dan kemana arahnya, kita lihat di situ. Ya, kita lihat pada kotak persamaan yang putih. F sama dengan ILB sin theta. ILB sin theta. I itu arus. Kalau kita lihat pengertian arus di bab 1, arus adalah aliran muatan positif. Seberapa besar? Ya arus banyaknya muatan yang mengalir tiap waktu. Maka persamaan di atasnya, nah di sini, ya, IL itu diganti dengan Q per T kali L. I itu adalah Q per T. I adalah Q per T. Kalikan L. Nah, kalau L per T, L itu kan panjang dibagi waktu, jarak yang ditempuh oleh muatan itu bergerak dibagi waktu, itu kan sama dengan kecepatan. Ya, berarti L per T adalah kecepatan, sehingga I kali L itu sama dengan Q kali V. Q itu adalah muatan yang bergerak, V adalah kecepatan geraknya. Ya, maka secara matematis persamaan F sama dengan IL B sin theta, IL saya ganti dengan Q kali V. IL saya ganti dengan Q kali V. Maka jadi FL gaya Lorentz sama dengan BQV sin theta. BQV sin theta. B itu medan magnet, Q adalah besar muatan listriknya, V adalah kecepatannya. V adalah kecepatan si gerak muatan itu, sin theta sudut antara V dan B. Aturannya sama, gunakan aturan tangan kanan, cuma bedanya apa? Sekarang jempolnya adalah V, 4 jari B, telapak tangan F. Ya, jadi besarnya adalah BQV sin theta. Arahnya menggunakan aturan tangan kanan untuk muatan positif, tangan kiri untuk muatan negatif. Aturannya sama dengan yang tadi. Tangan terbuka, jempolnya adalah V, 4 jari B, telapak tangan adalah F. Ya, itu. Maka untuk latihan, untuk menentukan arah, coba saya ingin tanya ke Michael Evan. Halo, Michael Evan. Iya, Pak. Oke, Michael. Kalau saya punya proton bergerak ke timur, proton bergerak ke timur, ya, masuk dalam medan magnet yang arahnya ke atas. Berarti gaya Lorentz yang dialami proton itu kemana? Proton muatan positif, maka pakai tangan kanan. Dia bergerak ke timur, berarti jempolnya ke timur. Masuk dalam medan magnet yang arahnya ke atas, berarti 4 jari ke atas. Maka gaya Lorentz-nya kemana, Michael? Selatan. Ke selatan, betul. Sip, ya, ke selatan. Pakai aturan tangan kanan. Maria Mainin. Ya, Pak. Oke. Kalau saya punya proton bergerak ke arah sumbu set positif. Sumbu set positif. Sekarang saya ganti ya konteksnya ya, sumbu set positif. Medan magnetnya ke X negatif. Maka gaya Lorentz-nya ke mana? Bergerak pada sumbu set positif,
berarti jempolnya ke Z positif, medan magnetnya ke X negatif, berarti 4 jarinya ke X negatif. Maka gaya lorentnya kemana? Telapak tangan kamu kemana? Proton, berarti tangan kanan. Halo, Maria Melin? Oh, bentar, Pak. Jempolnya ke Oh, Z. ke atas ya? Oke, jangan ke atas, ke bawah. Kita pakai Oh iya, Z positif. Hah? Y positif, Pak. Coba, Z positifnya itu ke kita loh ya. Z negatifnya menjauhi kita, berarti jempolnya mengarah ke kita. Ya. Terus sumbu X negatifnya kan ke kiri. Maka telapak tangan kemana? Oh, Y Jempolnya negatif, Pak. ke Y negatif, betul. Ya, ke Y negatif. Ya. Oke, baik. Makasih, Mailin. Lanjut, laser. Lalu laser. Ya, Pak. Oke, kalau saya punya elektron bergerak ke atas, elektron bergerak ke atas, masuk dalam medan magnet arahnya ke barat, maka gaya lorentnya kemana? Elektron tangan kiri. Ya, elektron ke atas, masuk dalam medan magnet ke barat, berarti gaya lorentnya ke utara, betul. Mantap. Ya, elektron tangan kiri. Ya, gitu. Josepina, Evata. Ya, Pak. Oke, kalau saya punya elektron sedang bergerak ke sumbu Y positif, elektron bergerak pada sumbu Y positif, medan magnetnya ke Z negatif, maka gaya lorentnya kemana? Elektron bergerak ke Y positif, medan magnetnya ke Z negatif, maka gaya lorentnya ke halo? Sebentar, Pak. Ke X negatif, Pak. Elektron pakai tangan kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Arahnya ke bergerak kemana tadi? Y positif. Jempolnya ke Y positif ke atas ya. Terus medan magnetnya ke Z negatif. Z negatif itu menjauhi kita. Maka telapak tangan ke halo? X positif. X positif, betul. Ya, jadi yang mungkin tadi teman-teman yang apa ya? Mungkin kesepakamannya ya. X positif itu ke kanan, X negatif ke kiri, Y positif ke atas, Y negatif ke bawah. Z positif itu mendekati kita. Ya. Z negatif menjauh kita, berarti ke depan. Ya, Z positif ke depan, Z negatif ke belakang. Ya, itu yang mungkin perlu dipahami kita. Tapi tergantung dari nanti kalau misalnya ketemu soal ya di dalam gambar keterangannya seperti apa ya, itu disesuaikan dengan gambarnya. Ya. Tapi pada umumnya kita membuat seperti itu, X positif ke kanan, X negatif ke kiri, Y positif ke atas, Y negatif ke bawah, Z positif menuju kita, Z negatif menjauhi kita. Begitu ya. Baik teman-teman, sampai sini bisa dipahami? Halo? Kira-kira ada di mana ya apa ini ya gejala dari gaya lorent pada muatan listrik ini ya? Nah, kamu temukan di mana ya kira-kira ya? Ya di contoh yang di awal bab kita itu, yaitu di bagian apa? Aurora. Nah, aurora itu kan terjadi di kutub utara maupun selatan. Kenapa? Karena di sana medan magnet buminya kuat. Ya, kemudian kalau ada partikel bermuatan itu akan terkungkung di sana, ya, bergerak begitu dan saling bertumbukan, ya, begitu sehingga saling menghasilkan medan menghasilkan energi. Salah satunya dalam bentuk cahaya, ya, begitu. Nah, cahayanya frekuensinya berbeda-beda, maka warna-warna dibelokkan gerakannya kan tidak lurus toh, ada kesini gitu ya. Nah, membelok-belok gitu ya. Nah, kenapa membelok? Ya tergantung dari kecepatannya.
Kecepatan kemana, B-nya kemana, B-nya kemana, gitu kan? Maka dibelokkan kemana? Itu tergantung dari gerakan si partikel itu kemana. Hubungannya dengan B, gitu ya. Dan juga kecepatannya, arah kecepatan dan kecepatannya. Kalau kecepatannya gede, maka gaya lorentnya ya besar juga, gitu ya. Sehingga mungkin jari-jari yang dibuat atau pembelokan yang dibuat berbeda saat kecepatannya rendah, gitu ya. Ini untuk contoh titik aurora. Contoh lain di apa ya? Spektrometer NASA. Nah, nanti akan kita jelaskan spektrometer NASA. Kemudian di monitor-monitor TV, komputer, osiloskop, ya, yang lama, ya, produk lama itu juga sama. Ya. Itu teman-teman. Baik, itu saja sementara. Kemudian latihannya, wah ini sudah tinggal 1 menit ya. Latihannya ada di, sebentar saya tutup dulu ya, ada di kelas kita, sudah saya kirimkan, ada di, sebentar, ada di sini, di tugas, ya, ada di sini, kamu lihat ada di latihan soal yang ada di sini. Nah, di nomor 13, 14, 15, 16 ya, dan 17. Silakan itu dikerjakan di rumah, kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Itu ya, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Sudah ya? Baik, kalau tidak, tolong tadi dikerjakan. Ya, kemudian kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin nanti akan saya tugaskan di kelas. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah, sampai jumpa lagi. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.